Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas terkait ceramah Khabib Jindan. Khabib Jindan ini membahas masalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara tidak langsung, Khabib Jindan justru membuka aib golongannya sendiri, bahwa golongan Ba'alawi ini ternyata bukan ahli sunnah wal jamaah kalau kita sandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Khabib Jindan. Karena Khabib Jindan mengatakan bahwa ciri-ciri dari ahli sunnah wal jamaah ini tidak menjual ahlul bait, kemudian mencintai ahlul bait, mencintai Rasulullah dan mencintai sahabat, serta tidak merasa klan paling mulia di dunia. Nah, ketika ciri-ciri itu tidak ada di golongan Ba'alawi, ya berarti Ba'alawi ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Karena Ba'alawi suka sombong, Ba'alawi merasa klan paling mulia di dunia, bahkan Ba'alawi menjual ahlul bait demi meraih harta dan kedudukan. Nah, seperti apa ceramah Khabib Jindan yang akan saya kritisi? Nanti videonya akan saya tampilkan dalam 2 sesi. Namun sebelum saya tampilkan video Khabib Jindan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Khabib Jindan. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Apa ciri ahlu sunnah wal jamaah? Zaman sekarang banyak orang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kalimat ini juga laku untuk mengeruk massa. Maaf nih, laku untuk menarik simpati, laku buat narik jamaah, laku juga buat narik suara. Ahlu sunnah wal jamaah ini zaman apa aja dijual. Ahlu sunnah wal jamaah laku, dijual ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bait laku, oh ini ajaran ahlul bait, dijual, dipakai, dieksploitasi. Ahlus sunnah wal jamaah dieksploitasi, ahlul bait juga dieksploitasi, dipakai namanya ya untuk keuntungan duniawi. Islam apalagi, Islam dipakai namanya dieksploitasi untuk meraih keuntungan duniawi, tahta maupun harta. Ahli sunnah wal jamaah punya ciri: cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah bukan mengklaim membela sahabat, tapi mencaci dan membenci keluarganya Nabi Muhammad. Itu bukan ahli sunnah. Sunnah siapa itu? Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Khabib Jindan bicara soal ciri sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan oleh Khabib Jindan bahwa ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, di zaman sekarang banyak orang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Khabib Jindan, sebab kalimat ini laku dijual. Dengan mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka otomatis mudah untuk mengeruk massa. Laku untuk menarik simpati, laku buat narik jamaah, laku juga buat narik suara dalam pilihan.
Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga dari zaman ke zaman ini masih saja laku dijual. Bahkan Ahlul Bait laku untuk dijual, dieksploitasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga dieksploitasi, dipakai namanya untuk keuntungan duniawi. Apalagi Islam dengan mengaku beragama Islam ini sangat mudah untuk mengeruk massa. Bahkan sangat mudah meraih keuntungan duniawi, tahta maupun harta. Ini pernyataan Habib Jindan semacam itu. Tetapi dilanjutkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri. Cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada Ahlul Bait. Itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan mengklaim membela sahabat, tapi mencaci dan membenci keluarga Nabi Muhammad. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Habib Jindan. Nah, kesimpulan dalam video Habib Jindan tadi adalah bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang mencintai Ahlul Bait. Saya sepakat bahwa orang yang mencintai Ahlul Bait itu adalah ciri dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi tentu Ahlul Bait yang asli, keturunan Rasulullah yang asli. Nah, ketika Ahlul Bait itu hanya sebatas pengakuan dan ternyata bukan Ahlul Bait, ngaku Ahlul Bait semata-mata untuk mengeruk massa, untuk mengeruk muhibbin, untuk mengeruk jamaah, bahkan untuk mencari simpati masyarakat, untuk mencari kedudukan, tahta, dan harta. Nah, ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang sekarang kita lihat, golongan Ba'alawi, dari yang nadanya paling lembut sampai nadanya yang kasar, seperti Bahar Smith dan juga Imam Unyil, ini masing-masing mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku sebagai Ahlul Bait. Nah, itu semata-mata untuk mencari massa, untuk mencari muhibbin sebanyak-banyaknya, dan untuk mencari kedudukan serta harta, kenikmatan di dunia. Nah, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu. Jadi Ba'alawi gembar-gembor ngaku paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku keturunan Nabi, itu dengan tujuan untuk mencari massa sebanyak-banyaknya dan untuk mencari kehidupan di dunia yang enak. Itu saja. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah orang yang menjual agama, orang yang menjual Ahlul Bait, bahkan menjual Islam. Islam dibuat sebagai kedok, ngaku Ahlul Bait juga biar dihormati oleh banyak orang, dan di samping itu mendapat harta yang melimpah. Karena masyarakat Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini begitu menghormati keturunan Rasulullah. Tetapi parahnya, ketika ternyata yang dihormati itu adalah cucu Rasul gadungan, nah tertipulah kita. Nah, itu adalah video pertama yang disampaikan oleh Habib Jindan. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai dzurriyyah Rasulullah, tetapi dzurriyyah Rasulullah yang asli. Nah, kalau Ba'alawi setelah melalui kajian ilmiah itu bukan keturunan Rasulullah, ya stop, ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Stop, jangan ngaku keturunan Rasulullah hanya untuk mencari massa, bahkan untuk mencari kehormatan di dunia, bahkan untuk mencari harta. Dan itu bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Habib Jindan ini sama dengan membuka kedok kaca sendiri. Dalam kata lain, klan Ba'alawi yang ada di Indonesia, yang gembar-gembor ngaku ahli sunnah wal jamaah, yang gembar-gembor ngaku sebagai keturunan Rasulullah,
itu boro-boro keturunan Rasulullah Arab saja bukan. Tetapi sampai saat ini ya masih kekeh, masih ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena apa? Karena takut kehilangan kehormatan, karena takut kehilangan simpati, dan takut kehilangan masa. Dengan kehilangan segalanya, maka kehidupan yang sudah enak ini pun akan hilang. Itulah alasan kenapa klan Pahlawi ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah hingga saat ini. Kemudian yang kedua, video dari ceramah Khabib Jindan ini akan saya tampilkan, penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Nah sekarang kalau ada orang ngakunya ahli sunnah nganggap diri saya paling benar, diri saya paling baik, diri saya paling hebat, manusia semuanya hina, rendah. Nih kepercayaan ini kepercayaannya siapa? Akidahnya siapa? Pemikiran siapa? Pemikiran ahli sunnah wal jamaah nggak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah orang yang paling tawadhu'nya orang. Ente sekarang beda pendapat ilmiah dengan seseorang. Beda pendapat ilmiah dengan seseorang. Argumentasi, jawab dengan argumentasi. Ya kan? Dia bawa kitab, ente bawa kitab. Bukan dia bawa kitab, ente bawa pentungan. Kita kan mau dialog sama orang yang berakal, bukan sama manusia purba. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, Khabib Jindan mengatakan, kalau ada orang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, tapi nganggep dirinya paling benar, dirinya paling baik, dirinya paling hebat, manusia semuanya hina, rendah, maka ini bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena ciri ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengajarkan kerendahan hati dan ketawaduan. Saya sepakat. Apa yang disampaikan oleh Khabib Jindan, saya sepakat. Sekarang, mari kita lihat faktanya. Ketika Khabib Pahlawi seringkali menghina Kiai-Kiai pribumi, bahkan ada yang mengatakan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu babi. Bahkan ada yang menghina di hadapan umum kepada Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, itu orang biasa, itu orang biasa. Nah itu bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dari klan Pahlawi juga ngaku bahwa satu Habib yang bodoh ini setara dengan 70 ulama yang alim. Ini pengakuan semacam ini adalah pengakuan yang tolol. Pengakuan yang tolol. Lah orang atau golongan yang ngaku dirinya paling baik, dirinya paling hebat, kemudian merendahkan orang lain atau klan lain, ini memang bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Lah ternyata Khabib Pahlawi ngaku klan paling hebat, ngaku klan paling mulia, merasa bahwa dirinya paling unggul di antara manusia-manusia yang lain. Bahkan sampai satu Khabib yang bodoh saja setara dengan 70 ulama yang alim. Nah ini berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini suka tawadhu, suka merendah. Lah ketika perangainya sombong, mengaku klan paling hebat, ya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Jadi Khabib Jindan ini membuka kedok untuk klannya sendiri. Di mana klannya sendiri itu sombong, merasa paling hebat, merendahkan ulama-ulama pribumi, bahkan sebodoh-bodohnya Khabib itu selevel dengan 70 kiai yang alim. Ini bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ceramah Khabib Jindan berikutnya itu mengatakan, ente sekarang beda pendapat ilmiah dengan seseorang. Beda pendapat ilmiah dengan seseorang, argumentasi jawab dengan argumentasi. Dia bawa kitab, ente bawa kitab. Bukan dia bawa kitab, ente bawa pentungan.
kita akan mau ngomong, mau dialog sama orang yang berakal, bukan sama manusia purba. Saya setuju. Ketika kita beda pandangan, mau adu argumentasi, maka ilmiah ya balas dengan ilmiah. Kitab ya balas dengan kitab. Bukan kitab dibalas dengan pentungan. Kira-kira yang kitab dibalas dengan pentungan, kitab dibalas dengan framing itu siapa? Bukannya klan Ba'alawi. Ketika tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah karya ilmiah, hasil dari pengkajian sejarah, hasil dari pengkajian kitab-kitab nasab, maka jawablah dengan kitab juga. Bukan dijawab dengan marah-marah, bukan dijawab dengan framing. Nah ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika terbongkar Habib Ba'alawi ternyata bukan keturunan Rasulullah, dan itu hasil pengkajian ilmiah, jawab dong dengan kajian ilmiah. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu hasil kajian kitab-kitab nasab, ya maka jawab dengan kajian kitab nasab pula. Jangan dijawab dengan framing dan marah-marah. Ya faktanya kan, kajian ilmiah dijawab dengan framing. Ini menandakan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Karena perangainya sombong, merasa tetap paling mulia. Mesti sudah terbukti bahwa haplogrupnya G, boro-boro keturunan Rasulullah. Arab saja bukan. Ketika kitab Ba'alawi, saya ambil dalam kitab Tuhfatul Ahbab saja. Dalam kitab Tuhfatul Ahbab, Habib Abdullah Al-Haddad itu ngaku Mi'raj seperti Mi'rajnya Rasulullah, kemudian dadanya dibelah seperti dibelah dadanya Rasulullah. Ini adalah kitab Ba'alawi. Sementara kitab Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan barang siapa yang ngaku Mi'raj seperti Mi'rajnya Rasulullah, maka orang tersebut statusnya dihukumi kafir. Apa tanggapan dari klan Ba'alawi? Tidak ada tanggapan sama sekali ketika kitab Ba'alawi justru mengatakan semacam itu. Jawab. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Ketika Fakih Muqaddah mengaku sehari semalam bisa Mi'raj 70 kali, dan tentu ini melebihi dari Mi'raj Rasulullah yang hanya 1 kali dalam seumur hidup. Apa tanggapan Ba'alawi? Framing. Jadi Ba'alawi bisanya framing, tidak bisa menjawab kitab moyangnya sendiri. Kemudian pengakuan lagi Habib Abdullah Al-Haddad bahwa Habib Abdullah Al-Haddad itu adalah penguasa langit dan bumi. Ini apa kalau bukan sombong? Ya kan? Itu adalah ungkapan sombong. Merasa dirinya seperti Tuhan, menguasai langit dan bumi. Nah yang semacam itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan Habib Jindan dari video pertama hingga video kedua, ini sama dengan membuka kedok Ba'alawi yang sesungguhnya. Bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Rasul, tapi hanya ngaku-ngaku cucu Rasul. Bukan Ahlul Bait, tapi hanya ngaku-ngaku Ahlul Bait. Hanya apa? Untuk mencari muhibbin, untuk mencari jamaah, untuk mencari kehormatan, dan untuk mencari kedudukan, bahkan harta. Itu satu. Jadi ketika Habib Jindan ngomong ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu tawadhu, tetapi nyatanya orang-orang Ba'alawi justru menunjukkan perangai yang sombong, ya sudah, Ba'alawi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nyatanya memang Ba'alawi ini suka ngedabrus. Suka ngedabrus. Banyak itu ajaran-ajaran Ba'alawi yang memang ngedabrus. Ada Allah ketika mau menurunkan bala atau bencana harus rembugan kepada wali kutub dulu. Itu ajaran apa? Itu ajaran siapa? Bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti Ba'alawi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi ajaran ketika salah satu Habib ini
tidak bingung membedakan hadis sahih atau hadis dhaif, maka langsung tanya ke Rasulullah. Itu ajaran siapa? Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak semacam itu. Berarti itu juga ajaran yang bukan milik Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi Habib yang beraknya ini bisa berubah jadi emas. Itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu halau tingkat tingginya orang-orang Ba'alawi. Kemudian ada lagi Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Itu ajaran siapa? Itu ajaran orang-orang Ba'alawi dan itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi Kabib. Ini mungkin akutnya Habib yang punya pandangan dan menulis kitab bahwa kotoran Habib, baik pipisnya maupun BAB-nya, ini suci. Ini ajaran siapa? Tentu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kotoran manusia itu tetap najis. Nah, berarti ajaran-ajaran Ba'alawi yang tertulis di kitab-kitab moyangnya dan juga dipraktekkan oleh generasi-generasinya hingga sekarang, itu bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Walhasil, Habib Jindan ini membuka boroknya sendiri, membuka boroklannya sendiri, bahwa Ba'alawi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.